Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimid dhullabi wa musahilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi ya yu'zamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-badalu at-tabi'ul maqsudu bil hukmi bila wasitatin huwal musamma badala. At-tabi'ul maqsudu, isim yang mengikuti, al-maqsudu yang dituju atau dimaksud, bil hukmi dengan hukumnya matbu, bila wasitotin tanpa wasitoh atau tanpa perantara. Huwa, ya dia, at-tabiul maksud adalah al-musamma yang dinamakan badalan sebagai tarkib badal. Ini adalah ta'rif atau definisi dari badal. Apa itu badal? Badal itu at-tabi'ul maksudu bil hukmi ay bin nisbati bila wasitotin. Yang namanya ta'rif itu harus jami', harus mani', artinya harus mengumpulkan segala anggota yang memang termasuk di dalamnya. Mani', mencegah yang bukan. Kita mau mendefinisikan pesantren misalnya. Pesantren itu adalah lembaga yang dipimpin oleh kiai dengan asrama dan pengajian kitab kuning serta perkumpulan santri, misalnya begitu. Itu jami', mengumpulkan, artinya mengumpulkan semua lembaga yang sudah punya unsur-unsur kiai, santri, asrama. Nah, itu masuk semua dalam pesantren itu. Dan mani juga, mani artinya itu mencegah yang bukan pesantren tercegah. Ada kiai, ada santri, cuma nggak ada asramanya misalnya, berarti bukan pesantren, majelis taklim misalnya. Atau ada kiai, santrinya nggak ada, ya bukan pesantren. Apa? Ya tabib kali ya. Orang kiai doang, dimintain air doang, nggak ada kiainya. Nah, itu namanya mane, yang bukan bisa tercegah. Kemudian jami' itu yang termasuk atau yang punya unsur dalam definisi itu masuk semua. Nah, demikian juga dengan badal. Di sini definisi badal ini at-tabi'ul maksudu bil hukmi bila wasitotin. Badal itu adalah isim yang mengikuti matbu'nya dan dimaksudkan terhadap hukum dari matbu' tadi. Memang yang dimaksud adalah hukum dari matbu' tadi serta tanpa perantara. Nah, kata-kata at-tabi'ul maksudu bil hukmi, isim yang ikut dengan matbu'nya dan dimaksud hukumnya matbu', ini mengeluarkan na'at, mengeluarkan taukid. Karena taukid tabi juga, na'at tabi juga. Tapi taukid dan na'at ini bukan at-tabi'ul maksud, tapi dia at-tabi' mukalmilun lil maksud. Na'at itu menyempurnakan maksudnya matbu'. Ja'a Zaidun al-alimu. Al-alimu ini bukan sesuatu yang baru, yang merupakan satu entitas atau satu hukum sendiri, bukan, tapi al-alimu ini menyempurnakan Zaid. Begitu juga taukid misalnya. Ra'aitu Zaidan anfasahu.
Nafsahu, raitu Zaidan nafsahu. Saya melihat Zaid, dirinya Zaid. Nah, nafsahu ini menyempurnakan saja, menyempurnakan Zaid. Jadi bukan sesuatu yang baru. Nah, ini mengeluarkan at-tabi'ul maksudu, ini mengeluarkan na'at dan taukid. Nah, kalau na'at dan taukid bukan at-tabi'ul maksud, tapi at-tabi al-mukammilu bil maksud, yang menyempurnakan matbu, maksud dari matbu'nya, lafaz yang diikuti. Nah, kemudian bila wasitotin ini mengeluarkan atof yang kita kenal dengan atof nasak, yaitu dengan huruf-huruf atof. Karena atof nasak ini pakai huruf dengan wasitoh atau dengan perantara. Ja'a Zaidun wa Amrun. Amar ini matbu betul, dan Amar ini maksud. Amar ini juga bukan menyempurnakan Zaid. Amar bukan menyempurnakan hukumnya Zaid sebagaimana Alim menyempurnakan hukumnya Zaid, enggak. Tapi Amar adalah sesuatu sendiri. Ja'a Zaidun wa Amrun, Amar sesuatu sendiri. Tapi dia pakai perantara, maka tidak dinamakan sebagai badal. At-tabi'ul maqsudu bil hukmi bila wasitotin, ini definisi takrif dari badal. Jadi badal itu penjelasannya itu apa? Badal itu adalah isim yang mengikuti matbu'nya serta dimaksudkan untuk menunjukkan matbu itu sendiri. Isim yang mengikuti matbu'nya serta dimaksudkan menunjukkan matbu itu sendiri tanpa perantara. Menunjukkan matbu itu sendiri tanpa perantara. Tanpa perantara. Ya, jadi muradnya begitu aja itu. Muradnya badal adalah isim yang mengikuti matbu'nya serta menunjukkan matbu itu sendiri tanpa perantara. Nah, dari sini kita udah kenal at-tawabi' atau isim-isim yang mengikuti lafaz-lafaz yang mengikuti lafaz sebelumnya. Ini ada 4. Yang pertama sekali kemarin ada na'at, kemudian ada atof, ada taukid, dan sekarang ada badal. Nah, badal macam-macamnya ada apa saja? Nah, badal macam-macamnya ini jenis-jenisnya ini ada dalam bait yang berikut ini. Mutabiqan au ba'dun au ma yashtamil alaihi yulfa au kama tufin bibal, atau yushtamal juga au ma mutabiqan au ba'dun au ma yushtamal alaihi yulfa au kama tufin bibal wa dzalil idra bi'zuin qasdan sahib wa duna qasdin ghalatun bihi sulib. Mutabiqan sebagai nama mutabik, badal mutabik, au ba'dun atau badal ba'd bin kul, au ma yashtamil atau sesuatu yang mencakup apa ma, sesuatu tadi alaihi atas, au ma yashtamil atau sesuatu yang mencakup apa ma alaihi atas mubdal minhu. Yulfa didapati apa badal. Ini asalnya yulfa, ay yulfal badalu mutabiqan au ba'dun au ma yashtamil alaihi. Badal ditemukan berbentuk badal mutabik atau ba'd bin kul atau badal istimal. Au kama tufin bibal atau seperti badal yang diatofkan kepada bal, diatofkan dengan bal. Wa dzalil idrabi, dan yang terakhir ini ma'tufin bibal. Dza ma'tufin bibal maksudnya ini yang terakhir ma'tufin bibal lil idrabi u'zu. Untuk idrab u'zu nisbatkanlah olehmu. In qasdan sahiba, in qasdan sahiba apabila akan maksud, akan tujuan yang sesungguhnya, sahiba menghendaki orang yang berbicara. Waduna qasdin, dan tanpa qasad atau tanpa maksud. Waduna qasdin, dan tanpa qasad, tanpa maksud. Golatun,
maka itu disebut dengan golat atau golatun, maka disebut badal golat, bihi dengannya suliba, ya. Disebutkan apa badal. Nah, contoh-contohnya di situ kazurhu khalidan wa qabbilhu liyada. Kazurhu khalidan, seperti contoh zurhu khalidan, kunjungilah dia khalidan, yakni Khalid. Wa qabbilhu, dan ciumlah dia al-yada, yakni tangannya. Wa'rifhu, dan ketahuilah olehmu haqqahu, maksudnya haknya si Zaid atau haknya si Khalid. Wa khudh nablan, wa khudh, dan sebutkanlah olehmu, wa khudh, dan ambillah olehmu nablan, akan anak panah mudan, yakni pisau. Ini badal nih. Mulai dari sini. Definisi badal. Badal itu at-tabi'ul maksud bil hukmi bila wasitotin. Badal adalah isim yang mengikuti maksudnya, isim yang mengikuti matbu'nya, serta bermaksud untuk menyebutkan matbu itu sendiri. Dalam hukumnya bila wasitotin, dengan tanpa wasitoh atau tanpa perantara. Kalau tanpa perantara seperti ja'a Zaidun wa Amrun, berarti bukan badal. Atau dia at-tabi'ul maksud, dia tapi mukammilul maksud, dia mengikuti tapi dia tidak menunjukkan matbu'nya, dia hanya menyempurnakan matbu', maka tidak disebut sebagai badal, dia disebut sebagai na'at, ya, seperti contoh ja'a Zaidun alimun. Alimun ini bukan sesuatu yang berdiri sendiri, tapi alimun di sini memang menyempurnakan rajulun. Lagi misalnya ra'aitun nisa'a, misalnya ayunahunna ini bukan sesuatu yang berdiri sendiri, tapi dia menyempurnakan anisa, memperkuat anisa. Aku melihat perempuan, ayunahunna, ya bentuk-bentuknya perempuan, dia tidak berupa sesuatu yang lain, tapi dia menyempurnakan matbunya. Nah, kalau di sini at-tabi'ul maksud yang dimaksud ini dia mengikuti matbu, dan dia adalah matbu itu sendiri. Jadi bendanya ya dia juga. Nah, ini disebut dengan badal. Nah, contoh yang paling gampang itu ra'aitu Zaidan atau ja'a Zaidun akhuka. Ja'a, datang, Zaidun Zaid, akhuka, yaitu saudara kamu. Nah, akhuka dengan Zaid ya dia juga. Yang dimaksud dengan at-tabi'ul maksud. Akhuka bukan menyempurnakan Zaid, tapi akhuka dengan Zaid adalah hukumnya ya satu, dia juga. Zaid ya akhuka itu Zaid. Contoh paling gampang ja'a Zaidun akhuka. Ini namanya badal. Nah, badal ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada yang disebut dengan badal mutabik. Mutabik dalam pembahasan lain seperti judulnya atau mutanimah, ini disebut dengan badal kul min kul. Arti aslinya mutabik itu kan sesuai. Artinya sesuai seperti Zaidun akhuka, ja'a Zaidun akhuka, Zaidun ya akhuka ya Zaidun. Namanya mutabik berminggu. Contohnya ja'a Zaidun akhuka. Nah, akhuka ini badal mutabik, badal kul min kul. Dia menggantikan keseluruhan dari keseluruhan. Maksudnya Zaid ya keseluruhannya Zaid. Akhuka ini menggantikan keseluruhan Zaid. Setelah datang Zaid, akhuka yaitu saudaramu. Nah, akhuka ini menggantikan Zaid, keseluruhannya Zaid. Dia jalannya ya bukan siapa-siapa emang bukan siapa-siapa. Jadi kul min kul, dia menggantikan keseluruhan dari Zaid akhuka.
Nah, contoh ini dalam bait ada di bait yang ketiga yang kita baca tadi, kazurhu khalidan. Zurhu khalidan itu contoh dari badal mutobik. Zurhu, Imam bin Malik membuat contoh zurhu khalidan, kunjungi dia. Khalidan yaitu Khalid. Domirhu di sini, kunjungilah dia. Dia di sini ya Khalid. Khalid di sini menggantikan si dia, dan utuh, menggantikannya secara utuh, kul min kul. Jadi yang dimaksud zurhu, kunjungilah dia, maksudnya kunjungilah si Khalid. Nah, nanti bisa kita bandingkan dengan ba'd min kul. Mutabiqan au ba'dun. Yang kedua ada badal ba'd min kul. Badal ini menggantikan tapi tidak keseluruhannya, tidak keseluruhan dari mubdal minhu. Dia menggantikan hanya sebagian dari mubdal minhu. Contohnya, aku makan roti, akal tuh ar-ragib. Nah, ini yang sering kita dengar di contoh-contohnya. Tulu tahu. Akal turogib tulu tahu. Aku makan roti tulu tahu, sepertiganya. Sepertiga badal. Nah, dia menggantikan mubdal itu, tapi menggantikannya enggak full, tidak full min full. Dia menggantikan sebagiannya. Berapa bagiannya? Sepertiganya doang. Aku makan roti sepertiganya. Nah, kata tulu tahu ini adalah badal. Dia menggantikan mubdal minhu, tapi menggantikan bagian saja, ba'd minhu, sebagian dari keseluruhannya mubdal minhu. Jadi yang matbu'nya disebut dengan mubdal minhu. Contoh yang pertama, matbu'nya mubdal minhunya Zaid. Kemudian yang kedua, matbu'nya domir ha di situ. Domir ha yang jadi maf'ulnya zurhu, kunjungilah dia. Nah, ini namanya mubdal minhunya. Akal tur rogifa, mubdal minhunya rogif. Ba'd min kul, maksudnya badal adalah sebagian dari keseluruhan yang mubdal minhu. Aku makan roti, dulu tahu sepertiganya. Nah, sepertiga ini adalah bagian dari mubdal minhu. Contoh lain juga bisa, misalnya akal, misalnya aku begadang malam, misalnya setengahnya. Qumtul laila nisfahu, misalnya. Aku begadang malam tapi nggak semuanya, nisfahu. Nah, ini badal ba'd min kul. Nah, Imam Ibnu Malik membuat contoh di situ. Kazirhu khalidan wa qabbilhul yada. Qabbilhu, qabilhu, ciumlah dia. Al-yada, maksudnya tangannya. Kazurhu khalidan, kata di contoh yang pertama, zurhu khalidan, kunjungilah dia, yakni Kiai Khalid, kunjungi Kiai Khalid. Wa qabilhul yada, dan ciumlah dia. Al-yada, maksudnya cium tangannya. Ya, tangan di sini adalah bagian dari dia, bagian domir hu yang jadi maf'ulnya qabil. Qabilhu, ciumlah dia. Al-yada, yakni tangannya. Kunjungilah Kiai Khalid, cium tangannya. Itu lagi buat contohnya dari awal. Kazurhu khalidan wa qabilhul yada. Al-yada adalah ba'am. Al-yada adalah bagian dari mubdal minhu. Tangan adalah bagian dari keseluruhannya dia yang harus dicium. Ciumlah dia, maksudnya al-yada, tangannya. Kita bisa juga bilang misalnya a'jabani Zaidun, membuat aku kagum si Zaid. A'jabani Zaidun jabhatuhu, Zaid membuatku kagum. Jabhatuhu, jidatnya.
Jidat itu kafir, kepala bidah. Kepala bidah kan. Jidat ini jamat ajabani Zaidun, misalnya jabhatu. Nah, jabhah jidat ini bagian dari si Zaid. Ba'at minal budal min atau ba'at min kul. Ba'at dari sebagian dari keseluruhan budal min. Demikian juga tangan. Tangan ini adalah bagian dari domirhu yang ada dalam contoh profilhu. Ini namanya badal ba'at min kul. Hanya kita bisa bikin contoh yang lain, misalnya selain akal perlu lipat dulu tahu. Tadi kita bilang semua murid pada sakit misalnya, marido abdullabu misalnya, nisfuhu misalnya, anisfuhu boleh juga, separohnya tulab. Namanya ba'at bingkul, sebagian. Nah, bagian di sini ba'at bingkul adalah bagian yang zohir atau bagian yang kelihatan. Jadi merupakan satu anggota atau satu potongan yang kelihatan dari keseluruhan. Seperti sepertiga ini kan yang kelihatan dari keseluruhan roti. Kemudian tangan ini bagian yang kelihatan dari keseluruhannya Kiai Khalid tadi, suruh Khalidan wa qabilul yada. Ini badal yang kedua namanya ba'at bingkul. Badal yang ketiga ada yang disebut dengan badal istimal. Badal istimal. Istimal itu istamal yastamilu, sebenarnya artinya mengandung. Yustamal artinya digandung. Jadi badal istimal ini adalah badal yang digandung oleh budal minhunya. Kalau bisa dikatakan tangan ini juga ada kan dalam budal minhunya. Begitu juga sepertiga ini ada juga dalam budal minhunya. Tapi ini adalah bagian-bagian ba'at, bagian-bagian yang kelihatan. Nah, kalau istimal ini bagian-bagian yang sifatnya maknawi, bagian-bagian yang sifatnya abstrak. Ajabani Zaidun ilmuhu, membuatku kagum si Zaid. Ilmuhu, ilmunya Zaid. Ilmu itu memang terkandung dalam Zaid, dan ilmu bagian dari Zaid juga. Tapi ilmu di sini sesuatu yang sifatnya maknan, sesuatu yang sifatnya abstrak. Beda sama tangan. Qabil hulyada. Tangan ini bagian memang dari budal minhu, tapi dia kelihatan. Sepertiga. Sepertiga ini juga bagian dari roti, tapi kelihatan. Ajabani Zaidun jabhatuhu, mengagumkan, membuatku kagum si Zaid jidatnya. Jidat betul bagian dari si Zaid, tapi ini bagian yang kelihatan. Kalau bagiannya bagian yang zohir, bagian yang konkret, maka sebutannya ba'at bingkul. Tapi kalau bagiannya bagian yang terkandung dalam budal minhu dan dia sifatnya abstrak, maka disebut dengan badal istimal. Contoh yang sering disebut itu a'jabani, membuatku takjub, membuat aku kagum. Zaidun, Zaid, ilmuhu. Ilmuhu badal. Ilmuhu badal. Dia badal istimal. Badal yang terkandung secara abstrak dalam mubdal minhunya. Istamal yastamil itu yang terkandung. Ajabani Zaidun ilmu. Kazulhu khalidan wa qabilhu yada wa'rifhu haqqahu. Wa'rifhu haqqahu. Contoh yang dibuat oleh Imam Ibnu Malik di situ, i'rifhu, kenalilah dia. Haqqahu, haknya atau keutamanya. Jika disambung dari contoh yang awam, Gazulhu khalidan wa qabilhu yada wa'rifhu haqqahu. Kunjungilah Kiai Khalid wa qabilhu yada, dan ciumlah dia, ya dikunjungilah dia yakni Kiai Khalid, dan ciumlah dia yakni tangannya. Wa'rif haqqahu, wa'rifhu haqqahu, dan kenalilah dia. Maksudnya haqqahu keutamaannya. Keutamaan atau hak.
Hak ini adalah sesuatu yang terkandung dalam kiai valid tadi, terkandung dalam rifhul. Domirhu di sini kalau kita rujuk ke contoh awal tadi kiai valid. Hak atau keutamaan inilah sesuatu yang terkandung dari mubdal minhu. Keutamaan ini bagian dari mubdal minhu. Tapi apakah keutamaan ini kelihatan? Nggak kelihatan. Nah, karena dia bagian tapi tidak kelihatan, maka sebutannya istimal. Ya, keutamaan dari seseorang. Ketahuilah keutamaan, misalnya kenalilah, misalnya kenalilah Zaid, keutamaannya. I'rif atau aku mengenal Zaid, keutamaannya. Kalau mukanya fisik saya nggak kenal, tapi saya kenal Zaid, keutamaannya. Araftu Zaidan fadilatahu. Nah, fadilatahu, fadilah, keutamaan, ini sesuatu yang terkandung dalam Zaid, tapi bukan yang konkret. Dia sesuatu yang abstrak, maka sebenarnya badal istimal. Namanya hak, kemudian keutamaan, itu kan ilmu, termasuk ilmu sesuatu yang abstrak, kelihatan. Ini badal istimal. Kemudian yang keempat, sebutannya di situ aukamadrubin bibal, aukamadrubin bibal, wadal idrobi. Yang keempat ada yang disebut dengan badal idrob. Nah, badal idrob ini dibagi dua. Ada yang sebutannya dengan golat. Ada yang sebutannya badal golat. Badal idrobi dulu, poster saya. Apa terusnya itu Ustaz? Coba saya wadal idrobi zukin postan sahib. Waduna postin Golat. Ada yang golat, ada yang idrob. Nah, ada yang golat, ada yang idrob. Badal idrob. Jadi sebutannya itu kalau untuk yang jenis keempat ini, sebutannya adalah badal apa di sini musonif tuh? Mubayin sebutannya. Sebutannya badal mubayin. Kama tufin bibal itu sebutannya badal mubayin. Nah, badal mubayin ini ada dua, ada yang idrob, ada yang golat. Sebutannya badal mubayin. Mubayin itu artinya beda, sesuatu yang beda. Kapan badal mubayin ini disebut golat dan kapan dia disebut idrob? Nah, tergantung. Kalau dia memang mutakalim, orang yang berbicara memang bermaksud menyebutkan si badal, ini adalah untuk sesuatu, untuk maksud dari mubdal minhu, maksud yang memang awalnya ingin dia sebutkan dan ditambahkan, maka sebutannya idrob. Nah, kalau dia tidak bermaksud, maka sebutannya golat. Contoh begini. Contoh yang sering disebut itu badal mubayin. Ro'a itu rojulan himaron. Aku melihat seorang laki-laki, himaron keledai. Ini tergantung. Contoh ro'a itu rojulan himaron. Kalau penyebutan ini orang yang ngomong mengungkapkan ini menyebutkan himar, maksudnya aku melihat rojul lalu melihat himar. Jadi maksudnya memang pengen ngomong, maksudnya memang pertama pengen ngomong rojul, kemudian setelah itu baru pengen ngomong himar. Saya melihat laki-laki keledai gitu. maka sebutannya mubayyin badal idrob. Badal mubayyin yang untuk idrob. Jadi dia sama pengertiannya bahwa aku melihat laki-laki
juga melihat keledai. Ra'aitu rajulan himar. Aku melihat laki-laki juga melihat keledai. Ini kalau memang yang dimaksud adalah yang awal dia sebutkan. Jadi yang awal dia sebutkan tidak dianulir. Kemudian contoh ini sebenarnya mutakalim pengen bilang himar. Memang yang ada di situ keledai, bukan laki-laki. Dia memang nggak ada siapa-siapa di situ. Di ruang itu cuma ada keledai. Dia pengen ngomong ra'aitu himaron, tapi golak. Tapi dia salah ucap, aku lihat keledai. Aku lihat laki-laki, padahal cuma ada keledai itu. Aku lihat laki-laki. Keledai maksudnya. Jadi di situ sebenarnya adanya keledai dan dia pengen ngomong keledai sebenarnya. Tapi tahu-tahu ra'aitu rajulan, salah mulutnya, himaron. Nah kalau seperti ini maka golak namanya sebutan. Jadi beda antara golak dengan idrof ini tergantung dari maksudnya mutakalim. In qasdan sahib wa dalil idrofi wa dalil idrofi su in qasdan sahib. Kalau pembicara ini memaksudkan penyebutan badal, ini adalah untuk menyempurnakan badal itu. Artinya aku melihat laki-laki juga keledai, jadi dua-duanya ada di situ, maka sebutannya idrof. Badal idrofi zu in qasdan sahib. Nah kalau tidak, maka sebutannya golak. Waduna qasdin golatun bihi. Kalau misalnya dia tidak bermaksud menyebutkan dua-duanya, memang kenyataannya cuma ada satu di situ. Di situ sebenarnya cuma ada keledai, tapi kok salah ucap, ra'aitu rajulan himaron, maka sebutannya golak. Badal golak. Nah badal mubayyin ini ada dua macam, ada golak. Contoh Imam Ibnu Malik di situ, khudhu bukan khud nabdan muda gitu ya. Khud nabdan muda. Ambillah nablan, anak panah, mudan pisau. Mudan itu pisau besar. Nablan anak panah, mudan pisau besar. Ini kalau yang mengucapkan mutakalim memaksudkan khud nablan mudan, ambil anak panah, ambil pisau, itu misalnya. Kalau yang maksudnya ambil anak panah juga pisau, jadi yang diperintahkan dua-duanya ambil, maka ini sebutannya badal idrof. Tapi kalau maksudnya pengennya bilangnya ambil pisau, tapi kok salah, ambil anak panah, khud nablan mudan, maka sebenarnya golak. Imam Malik di situ bikin contoh. Kalau kita hafal contoh itu udah mewakili semua jenis badal yang 4. Nah kalau ini dibagi 2 lagi berarti semuanya ada 5. Jadi udah mewakili kasur qolidan wa qolidul yada mari waqtu nablan muda. Ambillah anak panah, pisau. Ini 4 macam badal. Bikinin kopi, pisang goreng. Nah, itu kalau tergantung tuh. Kalau maksudnya bikin kopi juga pisang goreng, maka jadinya idrof. Tapi kalau maksudnya memang dia pengennya pisang goreng, orang kopinya udah ada, bikinin pisang goreng. Tapi kalau nyebutnya kopi duluan, bikin kopi, udah ada bang kopi pisang goreng. Nah berarti itu maksudnya golak. Dia pengen nyebut pisang goreng sebenarnya, tapi nyebutnya kopi duluan. Jadi murad itu mutabikon, dan 3 bait terakhir itu apabila ada badal maka macamnya
tidak lepas dari 5 bentuk berikut. Tidak lepas dari 5 bentuk berikut. Saya bagi 5 aja sesuai itu. Yang pertama badal mutabik, boleh dalam kurung kul min kul. Yang pertama badal mutabik dalam kurung kul min kul. Yang kedua badal ba'at min kul. Yang ketiga badal istimal. 4 badal idrob. Dan kelima badal golat. Yang biasanya pembahasan nahwu nyebutinnya golat sama idrob gitu aja. Jadi mubayyin itu jarang disebut. Nah kalau dikategorikan mubayyin ini artinya mubayyin ini ada 2 jenis, yaitu golat dan idrob. Nah contoh 5 itu ada dalam bait terakhir yang kita baca tadi. Kazurhu khalidan wa qabbilhu yada wa arifu haqqahu wa hud nablan muda. Itu semua sudah mewakili 5 jenis untuk contoh dari 5 jenis badal ini. Wa min dhamiril hadiril dhahirila wallahu a'lam bishawab.